Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melenius Emmanuel Matao Sulematan. Saya adalah mahasiswa PPG dari Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang makna manusia sebagai citra Allah. Saya menggunakan pendekatan problem based learning. Oke, semuanya selamat menyaksikan. Siap. Memberi salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, supaya kita lebih semangat, Pak akan melihat dulu kesiapan kalian. Duduk yang rapi, bajunya dirapikan, tas-tasnya. Oke, duduknya yang baik supaya kita bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Oke, anak-anak sekalian, di awal kegiatan kita ini supaya membuat kalian semakin bersemangat, mari kita melakukan scripting bersama. Jadi kita akan tepuk 5. Jadi saat Pak bilang tepuk 5, kita membuat tepuk 5. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Luar biasa, ternyata kalian sangat konsentrasi. Baik anak-anak sekalian, ada yang tidak masuk hari ini? Luar biasa, ternyata kalian diberi kesehatan yang baik, semua bisa berkumpul pada hari ini dengan baik. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membantu kita supaya kita bisa mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah ini dengan baik. Seperti sudah kita sepakati sebelumnya, supaya pembelajaran kita baik, Pak mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita. Pertama, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran yang baik, kita harus saling menghormati satu sama lain. Kalau teman yang berbicara, maka yang mendengar. Kita juga perlu meminta izin kalau mau melakukan sesuatu, misalnya minta izin ke toilet dan sebagainya. Dan kita juga tidak boleh berikan ucapan-ucapan yang bisa menyinggung perasaan teman. Dan yang terakhir, kita perlu menjaga kebersihan dan kerapian kelas sehingga bisa belajar dengan baik. Baik itu kesepakatan kelas, semoga kita jalankan ya dalam pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Karena itu setelah melihat kesiapan kalian ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Minta kesediaan Lizzy untuk memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah memberkati kami dari rumah hingga kami sampai ke sekolah dengan selamat. Kami sangat bersyukur karena anugerah-Mu telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan belajar. Kiranya Engkau memberkati pelajaran pada pagi hari ini supaya materi yang diberikan kami akan dapat masuk ke otak kami dan menjadi bekal masa depan. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan serta jalan serta surat. Amin. Dan Bapa dan Oke, terima kasih Lizzy sudah memimpin kita dalam doa. Semoga seluruh kegiatan kita hari ini dan seluruh hidup kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik anak-anak sekalian, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang makna manusia sebagai citra Allah. Nah, pertanyaan untuk kalian, apakah kalian merasa berbeda dari ciptaan lainnya? Ya. Dari hewan misalnya, berbeda? Ya. Dari tumbuhan? Beda. Nah, kalau begitu apa yang membuat kalian berbeda dari ciptaan lain? Silakan, Geraldine. Memiliki akal budi. Apa lagi? Hati nurani. Loisa. Kehendak bebas. Selain 3 ini masih ada lagi yang membuat kita berbeda dari ciptaan lainnya. Silakan. Mampu bedakan hal yang salah dan benar. Terima kasih Kuela. Baik anak-anak sekalian, yang kalian sampaikan itu semuanya benar. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang citra Allah dan
3 keunggulan yang membedakan kita dari ciptaan lainnya kita akan dalami dalam pembelajaran hari ini. Untuk itu mari kita lihat tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik memahami manusia sebagai citra Allah Indonesia. Indikator tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah, yang kedua mengidentifikasi 3 keunggulan manusia sebagai citra Allah, akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Menganalisis masalah nyata yang menunjukkan bagaimana manusia menggunakan atau tidak menggunakan 3 keunggulan tersebut. Dan yang terakhir menunjukkan sikap sebagai citra Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu hari ini kita akan menggunakan pendekatan problem based learning. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam bagaimana kita mengatasi sebuah problem dengan pendekatan problem based learning, Pak akan sedikit menguraikan tentang 3 keunggulan manusia sebagai citra. Yang pertama adalah manusia memiliki akal budi. Manusia memiliki akal budi ini terdiri dari 3 hal. Dengan akal budi itu kita mampu menyadari diri kita sendiri. Bisa tahu nama kita, bisa tahu saya ini kulitnya warna apa, rambutnya warna apa, hidung pesek atau mancung, matanya bulat atau tajam. Beda dengan tumbuhan dan hewan, tidak bisa tahu sama sekali. Yang kedua adalah kita bisa menyadari apa yang ada di luar diri kita. Contohnya saya bisa tahu bahwa yang di depan saya ini adalah Stella. Yang di depan saya ini adalah Geraldine, bukan sebuah kursi. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya binatang, dia tidak bisa bedakan manusia dan kursi itu dianggap semua adalah sesuatu yang berbeda darinya. Tapi kita bisa menyadari apa yang ada di luar diri kita. Yang ketiga adalah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu yang berikut adalah kita memiliki hati nurani. Nah, hati nurani itu manfaat fungsinya untuk kita adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa tahu bahwa mencuri itu buruk, membantu itu baik. Yang ketiga adalah kehendak bebas. Perannya apa untuk kita? Dengan kehendak bebas kita bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk dalam proses pembelajaran inti. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa apa yang terjadi dalam gambar di atas? Coba kamu amati secara lebih teliti. Peristiwa apa yang terjadi? Bullying, pembulian. Ternyata peristiwa yang terjadi adalah di mana peristiwa itu terjadi? Di dalam kelas. Kalau di sini ada ditulis apa? Ternyata di SMP Santa Angela Atam. Dan ada lagi papan ini menunjukkan di mana? Dalam kelas. Ini terjadi di dalam. Kapan peristiwa itu terjadi? Saat jam sekolah. Pada saat jam sekolah. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Baik anak-anak sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali masalah. Baik di dalam kelas, di luar kelas, di sekolah itu banyak sekali masalah yang menunjukkan bahwa kita itu belum menunjukkan diri kita sebagai citra. Nah, hari ini kita akan coba menganalisis, mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Sekarang kalian dibagi dalam kelompok, ada 3 kelompok. Nah, dalam 3 kelompok ini Pak akan bagikan 3 kertas ini, kertas karton. Kalian akan menyelidiki masalah yang kalian pilih. Kemudian kalian menuliskan jawabannya di sini. Selanjutnya akan dipresentasikan di depan. Kamu di dalam kelompok nanti kamu bagi tugas. Setelah bagi tugas, boleh bersama-sama menyelidiki masalah itu, penyebabnya apa, apakah akal budi berperan di situ atau tidak, hati nurani berperan di situ atau tidak, kehendak bebas berperan di situ atau tidak. Lalu kamu buat kesimpulan kecil, tulis di sini. Seperti itu ya. Nanti kamu akan dipandu dengan LKPD yang sudah Pak siapkan. Tinggal dijawab. Ini untuk kelompok 1, kamu diskusi kira-kira masalah apa yang terjadi di sekolah yang harus kamu selesaikan. Nanti masalah apa yang diskusi, kemudian bagi tugas, kemudian kalian mulai menyelidiki
Oke, selanjutnya Pak akan bagi LKPD kepada kalian, lalu kalian menyelidiki dengan penuntun dari LKPD ini. Petunjuk teknisnya kamu lihat di situ. Gunakan akal budimu, hati nurani dan kehendak bebasmu untuk menganalisis masalah yang kamu pilih. Kemudian diskusi dengan kelompokmu, lalu tuliskan hasilnya di kolom yang tersedia. Ada kolom di sini, kamu bisa isi, tapi dibuat besar di kertas karton ya. Lalu di bagian terakhir kesimpulannya apa? Menurut kelompok kami manusia sebagai citra Allah, berarti dia harus buat apa? Baik, silakan diskusi masalah apa yang akan kamu pilih. Nanti aku sama Bella cari jawabannya ya. Kira-kira masalah apa yang kamu sepakati tentang memfitnah. Oke, baik. Masalah yang terjadi di sekolah juga. Baik, itu bisa dipakai ya. Memfitnah nanti kamu bisa lihat di sini semuanya menonton. Ditulis kelompok 1. Masalah yang kami temukan, satu masalah yang bukan adalah memfitnah di sekolah. Lalu masuk jadi tidak dibuat dalam bentuk tabel itu sesuai dengan potensinya kalian. Jawabnya di sini. Kira-kira masalah yang kamu temukan berapa setelah diskusi? Sampah, oke baik, sampah. Ya, itu satu masalah yang terjadi di sekolah juga ya. Nanti kamu tulis di sini kelompok 2, kemudian satu masalah yang kalian pilih adalah buang sampah sembarangan. Jadi kemudian jawab pertanyaan menggunakan LKPD. Ya. Lalu apakah satu akan digunakan dalam masalah itu kamu bisa lihat di sini. Karena LKPD di sini. Tidak perlu gambar ditulis. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan berdiskusi dalam kelompok. Penyelidikan, kamu menyelidiki masalah yang sudah kamu pilih itu dia diidentifikasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penuntut di dalam LKPD. Lalu kamu siapkan presentasinya, ditulis itu di dalam bentuk ini kertas karton. Mungkin sebelum tulis di karton, kamu tulis dulu di kertas kecil. Bisa juga cari juga sumber-sumber dari gawai HP, bagaimana solusi atau masalah ini, kira-kira dia menggunakan akal budi atau tidak. Bisa dicari juga di lewat gawai. Ya. Bisa tulis dulu di informasi yang kamu dapat, tulis dulu di kertas, lalu kamu ambil yang penting, bisa masuk di sini. Di dalam presentasi bisa ditulis poin-poin penting saja, tidak perlu secara menyeluruh. Kamu ambil kata-kata kunci yang bisa ditulis di dalam sini. Itu di sini ya, bagus ditulis dulu di sini informasi-informasi, kemudian kamu saring jadi satu informasi kunci, ditulis di sini. Bisa juga ditulis masalahnya masih tidak perlu masalah. Tulis di sini sampah satu masalah itu.
yang satu itu di sana mengapa masalah itu terjadi? Menurut kalian karena simple tidak perlu terlalu spontan. Itu kenapa konversasi? Karena malas atau karena kemampuan intelektualnya kenapa? Bisa jadi untuk pertama karena semalas, semalas menikah apa beda-beda kan? Jadi sebanyak jawaban. Baik anak-anak sekalian, jadi setelah kalian menyelidiki data-data itu kan sudah ada di kalian semua sudah itu. Kemudian kamu saring data yang sesuai, kamu tulis ke dalam kertas karton yang sudah ada. Ya seperti kelompok ini sudah menyaring data-datanya dan sudah ditulis. Jadi sekarang kita mulai menyiapkan presentasi berdasarkan data-data yang sudah ada.
Oke, silakan duduk. Kalau sudah siap, silakan duduk. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita di hadapan teman-teman. Karena itu kesempatan pertama Pak berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi Pak dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Jadi di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di sini bukan hanya untuk bertemu, tapi juga untuk saling berbagi informasi dan cerita. Tak kenal kata saya, perkenalkan saya Isyana sebagai moderator kelompok dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Permasalahan yang kami ambil adalah perfitnahan di sekolah. Mengapa masalah fitnah itu bisa terjadi? Perfitnahan bisa terjadi akibat rasa iri dengki antara teman dan juga untuk gosip sebagai hiburan. Mereka menambah-nambahkan ketika gosip agar gosip yang mereka punya lebih menarik dan mereka mendapat lebih banyak teman. Terkadang juga untuk iri dengki, mereka iri dengan kesuksesan atau mungkin dengan kekayaan teman sehingga mereka mendekati fitnah yang bisa mengganggu mental dari korban. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi, memberi umpan balik, dipersilakan. Ya, bisa silakan. Saya mau berterima kasih kepada kelompok 1 karena hasil presentasinya sangat bagus dan menarik membuat kami lebih mengerti lagi. Apa peran akal budi dalam masalah budi? Dalam budi tidak ada peran akal budi karena pelaku budi tidak bisa membedakan yang benar atau yang salah. Dan dari hasil presentasi kami, mungkin ada pendapat dari teman-teman atau berbalik. Saya Isyana kelompok 1, saya ingin memberikan pendapat. Menurut saya presentasi dari mewakili kalian sangat bagus. Dan ini sangat berguna dari kehidupan kami agar tidak terjadi bullying di SMP sampai SD. Terima kasih Isyana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana seharusnya manusia bertindak sebagai citra? Manusia harus menjaga lingkungan sekitarnya dengan baik. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau penjelasan? Oke, silakan ke sana. Oke, luar biasa. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tadi kami sudah menyampaikan kesimpulan, Pak merangkum saja bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus memanfaatkan 3 keunggulan kita, akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas untuk melakukan hal-hal yang benar dan baik. Seperti yang Allah inginkan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah seperti itu terjadi, tadi bagus sudah disampaikan, masalah tidak ada di sekolah kita. Pasti semuanya beres. Tidak ada yang bilang sampah ada di mana-mana, tidak ada bullying, tidak ada lagi bilang ada fitnah. Semuanya aman kalau kita manfaatkan akal budi dengan baik. Baik anak-anak sekalian, kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, sekarang Pak akan memberikan kertas. Nanti setelah kerja kalian tempel di sini. Nah, kertas ini Pak ingin melihat pemahaman kalian setelah pembelajaran ini dengan pertanyaan yang akan Pak ajukan sebagai penuntut untuk kalian. Ada 2 pertanyaan kamu jawab di dalam kertas ini. Seperti untuk penilaian sumatif, kita buat dalam bentuk pertanyaan reflektif sejumlah 2 pertanyaan. Silakan kalian menjawab pertanyaan ini.
Kita boleh tempel. Silakan. Baik anak-anak sekalian, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Kesimpulan yang kita petik bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan itu bisa berdampak positif bagi diri kita, sesama, dan lingkungan sekitar kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Arthur. Dalam nama